Kepergian Bagus benar-benar membuat aku merasa kehilangan. Rasanya ada sebagian hatiku yang dibawanya pergi. Hidupku jadi tanpa warna, benar-benar datar. Mungkin aku memang terlalu egois, membiarkan Bagus pergi tanpa pertimbangan yang lebih dalam lagi. Kini hanya penyesalan yang tersisa. Semakin hari aku semakin tidak bisa membohongi perasaanku sendiri kalau aku sebenarnya juga sayang sama Bagus. Namun sialnya, aku baru menyadari hal tersebut setelah Bagus tiada. Kini hari-hariku semakin terasa sepi. Sudah berbagai cara aku lakukan untuk bisa menemukan di mana keberadaan Bagus saat ini. Namun Bagus benar-benar menghilang seperti ditelan bumi, dan aku tidak bisa menemukannya. Mengapa sesuatu menjadi sangat berharga setelah ketiadaannya? Mengapa aku baru menyadari kalau Bagus begitu penting bagiku setelah dia menghilang? Aku benar-benar sudah tidak tahu lagi harus melakukan apa saat ini. Kehilangan Bagus membuat separuh duniaku hancur. Kehilangan Bagus telah menyadarkanku bahwa ia begitu berharga bagiku. Cinta memang telah bersarang di hatiku untuk Bagus, dan cinta juga yang akhirnya menyadarkanku bahwa tidak semua hal yang terjadi bisa kita atur sesuai keinginan kita. Awalnya aku merasa bahwa perasaanku pada Bagus selama ini hanyalah sebuah perasaan sayang dan kagum kepada seorang teman. Biar bagaimanapun, sosok Bagus adalah sosok laki-laki yang cukup sempurna. Selain tampan dan gagah, Bagus juga sudah punya kehidupan yang sangat mapan. Namun sekarang aku mulai menyadari kalau perasaan yang tumbuh di hatiku untuk Bagus bukan hanya sekedar rasa kagum belaka. Ada keinginan untuk selalu bersamanya. Ada keinginan untuk bisa menghabiskan waktu berdua dengannya. Sayangnya, selama ini aku selalu berusaha memungkiri hal tersebut. Segala kebaikan Bagus selama ini padaku telah mampu mengetuk pintu hatiku yang terdalam. Perlakuan istimewanya terhadapku selama ini telah mampu menumbuhkan benih-benih rasa yang tidak bisa lagi aku hindari. Kini hatiku semakin yakin kalau aku memang telah jatuh cinta pada Bagus. Terlepas hal itu wajar atau tidak, terlepas hal itu normal atau tidak. Hanya saja sayangnya, sekali lagi, Bagus kini telah menghilang. Ia telah pergi bersama cinta yang tumbuh di hatiku untuknya. Betapa aku merasa bodoh dengan semua ini. Mengapa juga aku waktu itu membiarkan dia pergi? Mengapa aku tidak mencoba untuk mencegahnya? Kini hanya keping-keping penyesalan yang tersisa di hatiku, membuat aku semakin merasa terluka. Terluka oleh keputusanku sendiri. Oh Bagus, di manakah dirimu saat ini? Mengapa engkau menghilang setelah engkau mampu membuka hatiku untukmu? Aku sengaja duduk di bangku taman, tempat pertama kali aku dulu bertemu dengan Bagus. Pikiranku melayang, mengingat semua kejadian yang pernah aku alami bersama Bagus. Hingga tanpa aku sadari, sebuah mobil mewah parkir di depanku. Boleh numpang tanya bang? Seorang laki-laki menyembulkan kepalanya di kaca mobil. Aku melirik ke arah suara itu. Sesosok laki-laki tampan tersenyum menatapku. Bagus, ucapku tanpa sadar. Bagus seperti tak menghiraukan keterkejutanku akan kedatangannya. Segera ia turun dari mobil tersebut dan melangkah pelan menuju ke arahku. Lalu kemudian dengan santai ia duduk di sampingku.
Apa kabar bang? Tanya Bagus pelan. Aku, aku baik, ucapku sedikit terbata. Kamu sendiri apa kabar? Kemana aja kamu selama ini? Lanjutku bertanya. Aku masih berputar-putar di tempat yang sama bang. Jawab Bagus tanpa bisa aku maknai. Kenapa kamu menghilang begitu saja Gus? Aku sudah coba telepon kamu, tapi nggak aktif lagi. Aku datangi apartemen kamu, tapi kamu udah pindah. Aku juga sudah coba datangi kantor kamu, tapi kamu sudah tidak bekerja di sana. Ucapku mengungkapkan keingintahuanku. Bagus menarik napas ringan beberapa kali. Aku hanya ingin belajar melupakan Bang Irfan. Karena itu aku pun memutuskan untuk pindah. Pindah tempat tinggal dan juga pindah kerja. Aku juga sengaja mengganti nomor handphoneku agar aku tidak lagi terlarut akan perasaanku pada Bang Irfan. Jelas Bagus akhirnya. Lalu apa kamu berhasil? Tanyaku penasaran. Enggak sepenuhnya sih bang. Buktinya aku masih lewat di sini kan. Entah mengapa setiap kali aku lewat di sini, aku berharap bisa melihat Bang Irfan. Balas Bagus. Aku minta maaf Gus. Ucapku tiba-tiba. Abang gak perlu minta maaf. Semuanya sudah berlalu kan. Balas Bagus. Bagiku belum Gus. Ucapku lemah. Maksud Bang Irfan? Tanya Bagus terdengar heran. Untuk sesaat aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan hatiku sendiri. Aku gak bisa ngomong hal itu di sini Gus. Bagaimana kalau kita ke apartemen kamu yang baru aja? Sekalian aku juga pengen tahu kamu tinggal di mana sekarang. Ucapku akhirnya. Emang Bang Irfan mau ngomong apa? Tanya Bagus. Ini tentang kita Gus. Jawabku misterius. Bagus pun hanya terdiam. Lalu kami pun segera menaiki mobil Bagus untuk menuju tempat apartemennya yang baru. Aku memang sudah bertekad untuk mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya kepada Bagus. Aku tak ingin lagi memendamnya. Mumpung aku sudah bertemu dengan Bagus sekarang. Bang Irfan mau ngomong apa? Tanya Bagus. Setelah kami masuk ke dalam apartemennya. Sebuah apartemen yang cukup luas, hampir sama dengan apartemennya yang lama. Jadi kamu kerja di mana sekarang? Tanyaku tiba-tiba teringat akan hal tersebut. Abang ngajak aku ke sini hanya mau menanyakan hal itu. Balas Bagus cukup heran. Iya enggak sih Gus, hanya saja saya penasaran. Kalau kamu sudah nggak kerja di kantor yang lama, sekarang kamu kerja di mana? Ucapku masih ingin tahu. Sebenarnya aku pindah kerja nggak ada hubungannya dengan yang terjadi di antara kita bang. Ada perusahaan lain yang menawarkan aku pekerjaan dengan jabatan yang lebih tinggi. Kebetulan aku juga ingin melupakan Bang Irfan, jadi aku menerimanya. Sekalian aku juga pindah apartemen agar lebih dekat ke tempat kerjaku yang baru. Jelas Bagus. Namun apapun itu, intinya aku memang sedang berusaha untuk bisa melupakan Bang Irfan. Lanjut Bagus lagi. Oh ya, tadi Bang Irfan mau ngomong apa sih sebenarnya? Bagus berucap lagi sambil kali ini ia menatapku cukup lama. Aku cuma mau ngomong kalau setelah kamu pergi, aku benar-benar merasa telah kehilangan kamu, Gus. Aku merasa hidupku hampa. Sampai akhirnya aku sadar kalau sebenarnya aku juga sayang kamu, Gus. Karena itu aku pun berusaha menghubungi kamu, tapi nomor kamu sudah tidak aktif.
Aku mendatangi apartemen lama kamu. Kamu juga sudah pindah. Aku juga mendatangi kantor kamu, tapi kamu sudah tidak bekerja di sana. Aku benar-benar kehilangan kamu, Gus. Dan aku sangat menyesal telah menolak kamu waktu itu. Aku menyesal telah membiarkan kamu pergi tanpa berusaha untuk mencegahnya. Setelah kamu tiada, hidupku berantakan, Gus. Berbulan-bulan aku coba mencari kamu, tapi kamu tidak pernah bisa aku temukan. Aku mulai kehilangan semangat. Namun semakin lama, aku semakin menyadari kalau aku sangat membutuhkan kamu dalam hidupku, Gus. Kamu sangat penting bagiku. Karena itu, aku minta maaf. Tak seharusnya aku berkata kasar padamu waktu itu. Tak seharusnya aku membiarkan kamu pergi. Aku ingin kamu tahu, Gus, kalau aku juga cinta sama kamu. Aku juga ingin kita menjalin hubungan yang lebih dari sekedar teman biasa. Apa aku masih punya kesempatan itu, Gus? Tanyaku mengakhiri ceritaku. Cukup lama Bagus terdiam. Ia terlihat sedang berpikir keras. Maaf bang, abang terlambat, ucap Bagus pelan. Maksud kamu? Tanyaku penasaran. Aku sudah bersama orang lain bang. Namanya Arya. Dia teman kerja baruku. Kami jadian sekitar sebulan yang lalu. Jelas Bagus. Entah mengapa hatiku terasa semakin sakit mendengarkan hal tersebut. Aku kecewa. Hatiku tiba-tiba patah. Jadi, aku sudah tidak punya harapan lagi untuk bisa bersama kamu. Tanyaku lemah. Maaf bang, mungkin aku masih mencintai Bang Irfan. Tapi aku juga sudah terlanjur menjalin hubungan dengan Arya. Meski aku sendiri tidak yakin apa aku benar-benar mencintai Arya. Namun yang pasti, Arya sangat mencintaiku. Dan itu sudah cukup bagiku. Balas Bagus lugas. Semudah itu kamu melupakanku, Gus? Tanyaku tanpa sadar. Bukankah abang yang dulu meminta aku untuk melupakan Bang Irfan? Dan aku pun belajar bang, untuk bisa melupakan abang. Walau pada kenyataannya, aku tak pernah benar-benar berhasil. Balas Bagus. Lalu mengapa kamu tetap menjalin hubungan dengan Arya? Tanyaku lagi. Karena aku juga butuh dicintai bang. Dan aku menemukan hal itu pada Arya. Balas Bagus. Tapi sekarang kamu kan sudah tahu kalau aku juga mencintai kamu. Mengapa tak kamu lepaskan saja Arya dan kita mulai hubungan yang baru? Ucapku. Enggak semudah itulah bang. Arya juga manusia. Dia juga punya perasaan. Aku nggak mungkin memutuskannya begitu saja. Apalagi kami baru saja memulainya. Balas Bagus. Aku terhempas kecewa. Hatiku sakit. Tapi aku juga tidak mungkin menyalahkan Bagus dalam hal ini. Biar bagaimanapun, dulu aku yang mengabaikan perasaan Bagus padaku. Dan sekarang, perasaanku sendiri yang terabaikan. Maafkan aku bang. Tiba-tiba Bagus berucap lagi. Dan mungkin lebih baik kalau kita tidak usah bertemu lagi. Lagi pula, abang kan sudah punya istri dan anak. Jadi lebih baik abang fokus saja sama keluarga kecil abang. Abang tidak perlu ikut terlarut dalam dunia kami. Lanjut Bagus. Sudah terlambat Gus. Aku sudah terlanjur jatuh cinta sama kamu. Dan aku tidak tahu lagi bagaimana cara mengakhirinya. Balasku berucap. Abang pasti bisa bang. Tidak ada kata terlambat untuk mengakhiri sesuatu yang sudah jelas salah dari awalnya. Timpal Bagus. Mungkin ini mudah bagi kamu Gus. Tapi ini tidak mudah bagiku.
Untuk pertama kalinya aku merasakan sebuah cinta yang beda, cinta yang menurutku cukup unik. Namun ternyata aku harus menelan kepahitan akan semua itu. Ucapku sedikit puitis. Aku juga pernah menelan kepahitan itu, Bang. Aku sakit dan kecewa. Tapi kemudian aku sadar bahwa cinta memang tidak bisa dipaksakan, bahwa tak selamanya cinta itu harus memiliki. Maafkan aku, Bang, jika aku telah membawa Abang hanyut begitu dalam. Mungkin ini sudah menjadi jalan takdir untuk kita. Bagus berujar sambil berdiri memunggungiku. Aku ikut berdiri dan perlahan mulai melangkah menuju ambang pintu apartemen Bagus. Kalau begitu, aku pamit, Gus. Salahku jika selama ini aku berharap bisa bertemu kamu lagi. Ternyata ini jauh lebih menyakitkan dari sekedar aku kehilangan jejak kamu selama ini. Ucapku akhirnya sambil terus melangkah keluar dari apartemen tersebut. Aku melangkah dalam kegelapan malam. Aku melangkah dalam ketidakpastian. Tidak aku sangka sama sekali kalau nasib cintaku akan seperti ini. Ah, cinta. Dia yang begitu dipuja banyak orang, begini menyakitkankah? Mengapa cinta datang hanya untuk menyiksa? Mengapa kisah cinta tidak selalu berakhir indah? Ada begitu banyak tanya di hatiku, namun tak pernah mampu aku jawab. Lalu seperti apakah nasib cintaku selanjutnya? Mungkinkah masih ada harapan untukku untuk bisa bersama Bagus lagi? Atau semuanya hanya akan tenggelam dalam ketidakpastian hidupku? Simak kelanjutan kisah ini di channel ini ya, atau bisa klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Muah.